Bapak Ibu sekalian, saya Atmaji, Sesmenpan RB, menjadi host sekaligus menjadi moderator pada pertemuan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir bersama-sama kami dan kami akan singkat saja mengantarkan. Pertama, kita semua masih ingat 2 tahun terakhir sampai akhir tahun lalu kita masih berdiskusi bagaimana birokrasi menyesuaikan dengan industri 4.0. Kemudian ada diskusi, ada menimbulkan pro dan kontra, ada flexible working arrangement, ya ASN bisa bekerja dari mana saja, dari rumah, dari kafe dan lain-lain. Itu akhir tahun lalu masih menimbulkan pro dan kontra. Dan tiba-tiba 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, kita semua harus melaksanakan flexible working arrangement. Nah, tentu ini tantangan kita bersama. Pada waktu Pak Menpan mengeluarkan surat edaran yang pertama di awal Maret, itu kita masih berpikir, ini cuma untuk 2-3 minggu ke depan. Ya. Kita pikirnya masih sangat temporary gitu kurang lebih. Ternyata diperpanjang lagi, dan sampai hari ini kita berpikir belum tahu kita kapan ini akan berakhir. Oleh karena itu penting sekali kita mengembangkan sistem kerja yang akuntabel, yang sesuai dengan tantangan saat ini. Dan kalau tidak, maka yang bekerja dari rumah dan lain-lain itu kita tidak tahu mereka produktif atau tidak. Nah, jadi kita perlu sekali satu sistem kerja yang bisa menjamin akuntabilitas dari flexible working arrangement ini. Nah, kebijakan yang baik itu pertama harus berbasis pengetahuan, knowledge based policy, dan selain knowledge based policy, kebijakan yang baik juga harus berbasis evidence atau evidence based policy. Baik, terima kasih Pak Atmaji, Pak Menteri, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, narasumber Prof Eko, selamat siang, semoga sehat selalu. Ini sangat penting sekali, ya, penting sekali kita sehat hari ini. Oke, materi saya gimana ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin sesuai dengan jadwal karena setelah ini saya harus memimpin rapat, jadi saya coba tayangkan secepat mungkin. Nah, begini, saya melihat apa yang terjadi hari ini tidak lepas dari suatu perubahan besar yang terus bertiup. Dan untuk gambarannya barangkali saya akan tunjukkan satu video pendek yang kami rancang dengan potongan tahun 1989 ke sini. Gitu ya, apa yang terjadi sebetulnya. Dari situ saya kira kita bisa menghembuskan suatu perubahan seperti apa yang perlu kita gerakan. Saya sekarang saat ini berada di kantor saya menjadi pusat disrupsi begitu ya. Bagaimana ini semua terus digulirkan di dalam teknologi informasi dan lain sebagainya. Saya putarkan dulu satu video seperti ini ya. Ini yang kami rancang dan kami ambil dari tahun 89. Dari sebuah lagu yang dikarang tahun 1991, beredar tahun 1991, setelah memantau kejadian tahun 1989. Barangkali ini teksnya semua sudah saya siapkan di sini. Mari kita putar bersama-sama. Bapak Ibu, audionya jangan terlalu besar, nanti agak kaget karena kadang-kadang dia agak naik sendiri volumenya, mungkin bisa dikecilkan sedikit. Tapi latar belakang musiknya saya kira sangat penting karena sangat berhubungan dengan yang mau saya sampaikan.
summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, and distant memories are buried in the past forever. I follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. Here we go! Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children. Tak hanya COVID-19, tapi juga karena penyakit lain yang bisa menular secara langsung. Prof, jangan salahkan saya. Saya kemarin posting di Instagram. Saya bilang gini, wah berita bahagia. WHO mengatakan orang tanpa gejala tidak menular. Sejam kemudian saya hapus gara-gara berita barunya keluar. Ternyata WHO menarik ucapan tersebut. Gimana coba? Orang pusing. Prof. Berarti WHO-nya bingung ya? Bingung. Into that phase of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your body like I sing, what my guitar. Ya, jadi tadi saya sengaja menunjukkan itu bahwa tembok Berlin runtuh tahun 1989. The Scorpion menciptakan lagu tahun 1990, kemudian beredar tahun 1991. Itu dengan tema Wind of Change, begitu ya, gelombang perubahan. Nah, saya melihat ini tidak berdiri sendiri. Jadi ketika tembok Berlin rubuh, itu akan menimbulkan efek-efek lain. Pasar mulai terbuka dan lain sebagainya. Birokrasi juga kelihatan sekali mulai mengalami sedikit lebih keterbukaan, gitu ya. Tapi setelah itu kemudian bangsa-bangsa mulai merubah infrastruktur. Kalau kita lihat Eropa menjadi lebih satu, jalannya tadi kecil-kecil jadi lebih besar, dibikin harmonisasi, pelabuhan satu, mencoba menyambut globalisasi dan pasar terbuka, sampai kemudian muncul teknologi baru yang digerakkan oleh yang disebut dengan Group of Nine, di mana 6 ada di barat disingkat sebagai G-Mafia, dan kemudian yang di timur itu dipelopori oleh China dengan 3 perusahaan yang disebut dengan BAT, Baidu, Alibaba, dan Tencent. Kalau G-Mafia itu Google, Microsoft, kemudian Amazon, Facebook, IBM, dan kemudian Apple, gitu ya.
G-Mafia. Mereka menggerakkan, mendisrupsi. Nah, disrupsi itu selalu meng-create pasar di bawah biasanya. Meng-create pasar di bawah dan yang tadinya non-user menjadi user. Kita lihat misalnya tadinya di sektor perbankan puluhan tahun perbankan digerakkan, tetapi yang terjangkau oleh sektor perbankan hanya berapa jumlahnya. Sekarang kita bisa lihat dengan kekuatan e-money dan lain sebagainya, digital finance dan sebagainya, itu tiba-tiba market terbuka di bawah seperti itu. Sebetulnya ini adalah mengulang bagaimana dulu industri otomotif juga Jepang mulainya dengan bikin sepeda motor 50 cc yang membidik pasar di bawah. Amerika dengan industri otomotif juga membidik pasar di bawah sehingga kemudian timbul industri-industri penopang lainnya. Sehingga sekarang mulai muncul teori baru tentang bagaimana mengatasi kemiskinan yang selama ini didominasi oleh teori-teori ekonomi yang mengatakan bahwa pendekatan fiskal, nah, subsidi dan sebagainya. Tetapi teori diskusi menemukan bahwa negara-negara yang tadinya miskin dan diberikan pinjaman, bantuan, subsidi terus-menerus ternyata tetap miskin dan makin miskin hari ini. Korea keluar dengan inovasi sehingga bisa keluar dari kemiskinan dan menciptakan norm user menjadi user dan kemudian mereka bisa berpartisipasi dalam ekonomi dengan inovasi, begitu Korea. Israel begitu dan lain sebagainya. Jadi pendekatan push digantikan dengan pendekatan pull, market creating innovation. Jadi inovasi kata kuncinya. Nah, sejak itu memang terjadi perubahan. Pandemi ini juga terjadi karena adanya tiket murah, pesawat murah, hotel murah. Jadi orang bermigrasi begitu cepat perpindahan dari endemi menjadi pandemi dan sebagainya. Kalau kita lihat ini seperti ini pergerakan anginnya begitu ya. Dengan teknologi yang mengakibatkan ini semua dan biasanya ada gejala alam atau gejala manusia dari perilaku alam atau manusia, kemudian ada pemicu tertentu yang mengakibatkan terjadi pergolakan, ada kejadian sehingga terjadi pergerakan, kemudian ada kelompok bangsa yang melakukan sustaining innovation, hanya melakukan perbaikan, tapi dia akan kena disrupsi karena tiba-tiba dirubah arah teknologinya. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi dengan Jepang yang fokus dalam industri otomotif, tiba-tiba China yang menguasai industri batu baterai dan ke depan otomotif itu tidak pakai mesin, tapi pakai baterai yang begitu ringan begitu. Jadi bisa dibayangkan nanti penguasanya bisa terjadi perubahan seperti itu. Nah, biasanya organisasi mengalami inersia, dia tidak mampu melakukan sendiri, sehingga disrupsi itu datangnya dari luar justru, datang dari luar dan akhirnya ini menjadi tiba-tiba berubah gitu ya. Ini yang saya khawatirkan dengan dunia pendidikan yang saya tekuni begitu. Kalau inersia begitu kuat, nanti perubahan datang dari luar. Tiba-tiba sekarang kita lihat di Amerika sendiri mulai khawatir, orang kampus-kampus mulai khawatir dengan People University of People itu, yang dosen-dosennya merupakan volunteer dan lain sebagainya, dan kemudian digerakkan dengan menggunakan teknologi. Dari situ kemudian lahir produk baru, kemudian cara-cara baru ini diffuse begitu cepat, sekarang sangat cepat sekali, dan muncul gaya hidup baru, terjadi globalisasi, ada chaos yang tadi kita lihat, incumbent diserang oleh pendatang-pendatang baru dengan cara baru yang harganya lebih murah, modal baru dan lain sebagainya. Kemudian negara mencoba memperbaiki dengan membuat infrastruktur baru. Infrastruktur yang lama tiba-tiba menjadi tanda tanya besar. Sekarang ini hampir semua rumah sakit mempunyai problema besar karena fasilitas rawat jalannya itu kosong. Dokter senior tidak berani melayani pasien, rata-rata memilih cuti. Kemudian dokter-dokter muda mengambil kesempatan dengan masuk ke dalam telemedicine. Kemudian regulator memilih untuk diam karena rakyat sangat membutuhkan di situ. Tadinya kan tidak boleh dia secara online. Diagnosa harus disentuh, harus diajak ngomong, menggunakan alat dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada pilihan, perlu dilakukan itu. Sehingga kemudian akan muncul aturan-aturan baru, ya, dunia semakin berubah. Nah, kemudian larinya nanti ke power. Sekarang sudah terjadi ini. Yang lama cenderung ingin tetap menggunakan hard power. Kita lihat apa yang terjadi dengan penanganan COVID-19. Ini dari Profesor Joseph Nye, ya, Harvard Kennedy School, mantan deannya, yang mengatakan bahwa
era hard power ini harus kita lengkapi, kita robah sekarang dengan adanya new power. Karena ada teknologi. Teknologi, buat apa kita menang secara militer, ya, tetapi kita kalah narasi. Kalah dalam narasi. Nah, oleh karena itu maka diperlukan cara-cara baru. Karena narasi itu ada di sosial media, semua orang jadi pemain panggung. Dan karya kita yang bagus di pemerintahan ini tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, muncullah tiba-tiba ada siapa Dr. Reza itu ya, tiba-tiba bicara tentang Dr. Reza. Itu soft power sebetulnya. Kekuatan narasi ini digerakkan dengan apa yang disebut dengan hashtag MO itu, mobilisasi dan orkestrasi. Nah ini kalau kita lihat ya disrupsinya, kita kan begini, kita kerjanya pada hari ini, padahal ada anak-anak muda yang sedang membawa hari esok ke hari ini, sementara kita masih membawa masa lalu ke hari ini. Ini menjadi persoalan karena setiap orang mempunyai 3 zona waktu ini. Ada yang membawa masa lalu ke hari ini, ada yang membawa hari esok ke hari ini. Nah, anak-anak muda itu cenderungnya begini, menciptakan dengan artificial intelligence dan sebagainya. Bahkan sekarang puisi sudah bisa dibuat dengan AI, dan sekarang ada cobot, collaboration robot, yang bisa bekerja sama dengan manusia. Dan sementara kita di sini terperangkap dalam masa lalu kita. Jadi kita masih terbiasa bekerja hari ini dengan cara-cara yang kemarin itu. Ya. Nah, jadi kalau saya perhatikan, pandemi ini pada dasarnya adalah sebuah apa yang disebut sebagai enforced digital disruptions. Jadi sebuah proses disrupsi digital yang dipercepat, gitu, dipercepat. Seperti apa? Mari kita lihat. Sebagian kita hidupnya masih hidup analog, begitu ya. Sementara sebagian lagi sudah hidup di dunia digital. Analog itu serba fisik, tatap muka, ibarat cuci cetak foto. Ya. Misalnya begini, masih ingat kan dulu kita pakai apa namanya film roll seperti ini. Film roll, kemudian setelah itu kita motret dan dibatasi jumlahnya hanya bisa 36 dan mahal sekali. Dan kalau salah pasang terbakar. Kemudian setelah itu harus cuci dulu ya di afdruk dan hanya bisa dipakai 1 kali begitu ya. Nah, bisa dicetak berkali-kali tentunya ya. Dan kita pakai kamera tertentu seperti ini. Jadi ini sebenarnya masih terjadi dalam tes COVID sekarang hari ini, PCR dan sebagainya mahal. Kenapa mahal? Karena masih dilakukan secara analog. Tetapi sejumlah ahli sedang mengembangkan untuk membaca dengan menggunakan AI, ya, dengan pakai AI, pakai IoT, ada sensor yang bisa membaca gelombang, begitu ya, gelombang COVID itu seperti apa, sehingga nanti ada listriknya dengan baterai dipasang di HP, nanti akan bisa langsung begitu di situ ada COVID, langsung dia bunyi ting begitu, sehingga itu bisa dipakai berulang kali, tidak perlu dilakukan satu persatu. Harganya lebih murah, cukup bayar 1 kali bisa dipakai berkali-kali begitu. Ini adalah pendekatan digital living begitu ya. Serba digital, tak harus tatap muka seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, persoalannya adalah hidup di dalam analog itu sangat mahal. Nah, oleh karena itulah saya mengajak teman-teman di jajaran birokrasi pemerintahan untuk mendukung agar kita hidup dalam dunia yang offline online ini enak sekali gitu. Jalanan tidak terlalu macet, udara lebih bersih, kita tidak harus berkantor penuh seminggu 5 hari, begitu ya 5-6 hari. Kita tidak harus sekolah setiap hari berada di kampus atau di sekolah. Bisa dilakukan berbarengan, kita bisa rapat online, walaupun itu meletihkan to some extent, karena belum terbiasa saja, begitu ya. Dan kehidupan ini tidak memerlukan fixed cost yang besar. Tidak memerlukan fixed cost yang besar, ya. Nah, kehidupan analog itu butuh ruang besar, ruang kerja, infrastruktur fisik lebih lama dan lebih mahal. Dan kalau di sini yang di dunia digital ini kita tentu perlu dukungan infrastruktur digital. Banyak yang belum tahu bagaimana menggunakan internet misalnya, ya. Sehingga ketika kita dapat sambungan, kita samakan 2 GHz dengan 5 GHz kita sama begitu. Yang bisa dipakai untuk rame-rame hanya bisa dipakai untuk 2 orang. Begitu down dipakai oleh beberapa orang, kita pikir salah di providernya, ya, seperti itu. Nah, di sini kehidupan digital itu
kita saksikan alam lebih bersih, lebih efisien, lebih cepat, murah dan sebagainya. Jadi saya soalnya menjaganya tetap keluarin apa enggak nih visi misi presiden. Respons kita terhadap pandemi ini memang sangat beragam, tidak sama ya. Ada yang menganggap ini PSBB ini lockdown, ya. Ada yang memilih cuek dan sebagainya, ya. Ada seperti ini dan tentu persoalannya nanti ini skala ekonomis nih. Karena saya hitung kalau ada 8 lift di kantor kami, 1,5 jam bisa 3.000 orang kalau 21 orang dalam sekali angkut mau 21 orang. Tapi sekarang social distance, maka barangkali nanti hanya bisa separuhnya begitu atau 9 orang begitu ya. Nanti jadinya 3 jam. Mau tidak mau kantor harus berubah. Jadi bukannya kerja 5 hari tapi jadi 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Dan saya kira ini perlu kita dukung karena ini sangat membantu sekali untuk aktivitas kehidupan yang baru ini begitu ya. Nah, juga kita lihat respons teman-teman melihat COVID ini dalam menggunakan ilmunya sangat beragam. Ada orang yang menghitung dengan hanya menggunakan rumus matematika saja. Dia hanya mengekstrapolasi saja dan kemudian menghitung. Ada orang yang melihat hanya kesehatan belaka. Menurut saya kita harus melihatnya secara holistik. Jadi tidak cukup hanya kesehatan, tapi juga harus sosial dan ekonomiknya harus kita lihat dampaknya. Karena ini akan sangat berpengaruh pada bagaimana respons masyarakat. Kita juga menyaksikan globalisasi yang sudah dibangun ini akan berhadapan dengan isolasionisme. Bangsa-bangsa mulai gemar melakukan isolasi, melakukan pelarangan dan lain sebagainya, ya. Dan sebagainya ini, ya. Padahal kita itu dalam peradaban digital bukan analog. Nah, kehidupan analog itu pada dasarnya menimbulkan 2 ekses. Yang ini berpengaruh pada birokrasi tentunya dan pelayanan publik. Yang pertama saya sebut fenomena NKS-PBS dan yang kedua fenomena agorafobia. Agorafobia maksud saya adalah dulu kita resisten ketika disuruh di rumah. Ya, kita komplain, kita protes. Tapi begitu 3 bulan kita di rumah, tiba-tiba melihat kerumunan, kita itu seperti fobia begitu. Begitu lihat orang belanja hari lebaran begitu ya, di Tanah Abang ramai, kita fobia. Dan itu tampak dalam penyebaran video. Jadi ketika ramai, seperti kemarin lah ini di Jakarta nih. Ya. Ini kan kita lihat semua ini beredar sekali nih. Ada yang nambahin kalimat ini. Kemarin pada waktu Car Free Day begitu ya, ternyata masyarakat mulai hidup sehat gitu ya, seperti ini, bersepeda penuh sekali. Jadi itu adalah sesuatu yang disebarkan oleh mereka yang fobia ketika melihat orang ramai seperti itu. Nah, sekarang saya ulas sedikit mengenai fenomena NKS-PBS yang bisa berakibat kalau ASN kita terbelenggu dan akhirnya penyerapan anggaran menjadi sangat rendah dan bisa memicu resesi nantinya. Walaupun sekarang dibilang kita enggak, masih jauh, tapi bisa loh, bisa nanti memicu resesi kalau ASN ini tidak menggerakkan, karena unsur pendapatan nasional itu kan ada unsur consumption, ya, ada unsur consumption, ada unsur government spending, ada unsur investment, ada unsur export minus import begitu. Nah, kalau sekarang kita lihat ekspor import itu masih belum bisa bergerak cepat karena kapal juga masih belum beroperasi secara optimal, negara-negara belum membuka secara penuh begitu ya. Berarti ini government spending harus jalan. Nah, fenomena NKS-BPS itu apa? Nah, ini kita dengar di mana-mana nih. Jawabannya begini. NKS-BPS itu singkatan dari nanti ketemunya setelah pandemi berlalu saja. Ya, ini banyak sekali. Ya, mirip dengan istilah NKCTHI, gitu ya. Nanti kita cerita tentang hari ini. Tapi kalau ini mereka sebutnya NKS-PBS. Jadi bagaimana dengan tugas kita di pemerintahan? Kita kan menangani banyak hal di dalamnya, termasuk di dalamnya ini disebut NKS PBS gitu ya. Apa itu NKS PBS? Nanti kerjanya setelah pandemi berlalu saja gitu ya. Atau NPS PBS lain adalah nanti proyeknya setelah pandemi berlalu saja ya. Jadi sudah dianggarkan, ini tidak dirubah, bisa dijalankan,
tapi kita milih proyeknya nanti saja. Semakin ditunda, ini semakin menimbulkan persoalan ekonomi nantinya. Mestinya kita berpikir ada bagian yang bisa dikerjakan dengan teknologi, ada physical distance dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang menyebut ini, nanti penyerapannya setelah pandemi berlalu saja. Akhirnya penyerapan anggaran menjadi rendah dan akhirnya memang bisa berakibat fatal. Ini kalau diperluas jadi bisa menjadi NSSPBS. Ya. Nanti sidangnya setelah pandemi berlalu saja. Akibatnya apa? Perkara numpuk, begitu ya. Bahkan bisa jadi ada yang mengatakan ya udah nanti cerainya setelah pandemi berlalu saja, begitu. Jadi urusan-urusan semua tertunda. Padahal ini semua ada teknologi yang memungkinkan kita memberikan layanan publik. Ya. Bahkan NESPBS ya. Nanti ekspornya setelah pandemi berlalu saja. Jadi semua ditunda gitu karena pandemi ini dijadikan alasan untuk tidak bekerja. Saya kira di samping ada fobia, di samping ada ketakutan, ada mindset yang memang harus kita cairkan di sini. Karena ini unprecedented dan tidak pernah diketahui kapan akan selesainya. Jadi yang paling penting menurut saya adalah physical distancing, pakai masker, dan tidak berlebihan dan tidak bergerak semuanya. Jadi kerjanya tidak seperti yang kemarin saya kira. Bergerombol, ramai, jalan macet. Harus dibagi-bagi dengan baik. Ini efeknya. Meski diramalkan Indonesia jauh dari resesi, SN bisa memicu resesi. Ya, melalui penyerapan anggaran yang rendah. Ya. Akhirnya pemerintah tidak melakukan spending yang cukup. Melalui cara kerja analog selama pandemi tak mengambil keputusan dan tak menyalurkan. Kemudian cara kehidupan lama, tumpukan perkara di pengadilan menjadi menggunung, dan akhirnya akan lahir the lost generation. Karena sekolah tak memberi bekal yang cukup kepada murid-murid karena banyak sekolah yang tidak menyediakan fasilitas infrastruktur yang memadai dan lain sebagainya. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, solusinya apa? Ya, menurut hemat saya, segera terapkan digital living dan smart service. Ada daerah-daerah yang sudah ya, Denpasar, Banyuwangi, Semarang, beberapa kabupaten kota, Tangerang Selatan sudah, ya, beberapa kota kabupaten itu sudah menerapkan. Jadi digital ini harus dilengkapi dengan digital capabilities dan digital leadership. Ya. Kemudian kita harus bangun digital infrastructure secara masif. Ya. Rumah sakit pun nanti harus memerlukan yang disebut sebagai flexible infrastructure. Oke. Dan siapkan aturan pendukung dan sesuaikan. Dan gunakan pendekatan-pendekatan baru ya dengan super apps, IoT, pakai AI. Ini contohnya deh biar Anda punya gambaran. Ya. Ini kan sekarang ada PT Telekomunikasi Indonesia, di sini ada super apps begitu ya. Data sudah tidak disimpan di server masing-masing tapi di cloud begitu. Sehingga perusahaan-perusahaan besar sekarang menjadi namanya membuat data center. Tapi di dalamnya ada big data dan artificial intelligence. Kemudian di listrik pun yang dihasilkan oleh perusahaan daerah yang dijual ke PLN itu bisa dipasang dari rumah ke rumah, bisa dipasang sensor sehingga bisa ketahuan di mana orang yang mencuri listrik. Air juga begitu, ketika pipa pecah bisa langsung diketahui dengan cepat. Ya, pengurusan diketahui dengan cepat. Ini AI bisa kita lihat dipakai di mana-mana saat ini, kecerdasan buatan. Ini contoh, barangkali ini contoh saja ya. Ini dibuat oleh anak-anak Indonesia yang sudah dipakai oleh sebuah perusahaan untuk memberikan respons terhadap pertanyaan kalau ada pertanyaan terkait produk yang diajukan oleh perusahaan. Call center gitu ya. Yang menjawab mesin ini. Ya, call center ini menjawab mesin. Jadi pemerintah aparaturnya bisa tidur malam hari, tapi mesin bisa menjawab, tetap bekerja. Jadi AI itu bisa membantu banyak sekali mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Oke, yang kemudian yang kelima, siapkan komunikasi dengan soft power. Kita tidak cukup lagi melakukan komunikasi dan pendekatan-pendekatan lama. Ya. Banyak pendekatan baru yang tersedia, yang disebut soft power itu. Kemudian yang keenam, ini banyak terhalang karena tidak pakai digital signature. Orang harus fisik didatangi satu persatu karena selama pandemi ini
dia pulang kampung atau bekerja di kota yang berbeda, kertasnya harus dibawa ke sana dan sebagainya. Padahal sekarang sudah ada ini tanda tangan resmi yang diakui oleh pemerintah, ya. Namanya Privy.id. Ini digital signature ini. Ya, mari kita lihat ya. Digitalisasi dalam tanda tangan sudah diperkenalkan dengan adanya tanda tangan elektronik. Perkembangan ini tak lepas dari adanya peran teknologi, namun maraknya kejahatan cyber dalam penggunaan identitas seseorang membuat tanda tangan digital harus masuk ke level berikutnya untuk menjamin keamanan pengguna beraktivitas di dunia maya. Setidaknya hal ini ada di kepala Adi Saputra ketika membangun Privy ID. Mungkin kita langsung enaknya demo aja mungkin biar Mbak Maria lebih paham. Jadi ini contoh aplikasi Privy ID ya Mbak Maria. Kalau dibuka hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita mau tanda tangan dokumen itu di sini kita tinggal upload aja dokumennya. Udah simpel, sesimpel ini tanda tangan. Selanjutnya, penerima akan mendapatkan notifikasi baik melalui email atau dari aplikasi. Privy ID tidak membatasi pihak yang ikut tanda tangan ataupun meninjau dokumen. Sama seperti konsep dokumen kertas yang dapat diperiksa dan ditandatangani siapa saja dan kapan saja, baik online melalui aplikasi ataupun offline dengan Adobe Reader. Menggunakan algoritma berstandar internasional, yakni kunci kriptografi yang bersifat publik dan privat untuk setiap orang, startup ini menjamin bahkan setiap perubahan, titik, atau koma sekalipun akan terbaca. Teknik kriptografi adalah teknik menjaga data pesan ketika dikirim sampai diterima, tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Menggunakan ilmu matematika untuk pengamanan data dengan dua proses enkripsi dan dekripsi sehingga sulit untuk diretas. Ya, jadi ini digital signature peranannya sangat penting sekali. Ya, salah satu prediksi saya, ini saya kira akan sangat membantu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam urusan pemerintahan pelayanan publik. Tentu saja kita juga harus lakukan spending dengan cepat dan optimal, ya. Jangan sampai kita menghambat ya, sehingga akhirnya penyerapan nilai rendah tadi yang saya sebutkan. Saya kira itu dulu Pak Atmaji, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya coba bikin sedikit lebih mendarat saja dengan praktek-praktek yang simpel seperti